Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Alvin Tarmizi. Pada kali ini saya akan membahas terkait masalah membuat dan menggunakan blog dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah pengertian blog, bloggers, dan blogging. Yang pertama, blog. Blog adalah singkatan atau kependekan dari website log, yaitu situs website berisi informasi yang dipublikasikan di World Wide Web atau www. Blog umumnya merupakan website pribadi. Yang kedua itu adalah blogging. Blogging adalah aktivitas mengupdate blog atau mengelola, bisa disebut dengan mendesain dan mengisi blog. Yang ketiga itu adalah blogger. Blogger adalah orang yang ngeblog atau mengelola blog. Dalam KBBI disebutkan blogger adalah sebutan untuk orang yang mengeblog, pengeblog, dan narablog. Yang kedua itu perbedaan blog dan website. Yang pertama itu blog. Blog adalah salah satu jenis website yang berisi konten artikel berupa opini, pengalaman, dan informasi pengetahuan. Blog biasanya berisi dinamis yang kontennya perlu ditambah dan diupdate secara berkala. Bisa dikatakan konten blog adalah nyawa yang menentukan sukses atau tidaknya blog. Sementara dari segi kepemilikannya, blog banyak dimiliki oleh perseorangan, namun blog juga dimiliki oleh bisnis, perusahaan, dan lembaga untuk promosi dan strategi pemasaran. Yang kedua itu website. Website adalah kumpulan halaman online yang dapat diakses menggunakan internet lewat alamat domain tertentu. Website biasanya berisi satu informasi mengenai produk atau layanan. Karena mayoritas berisi informasi produk atau layanan, website biasanya juga berisi statis, yang artinya dari sisi desain dan kontennya tidak perlu terlalu sering untuk diupdate. Dari segi kepemilikannya, website biasanya digunakan untuk keperluan organisasi, sekolah, lembaga, toko online, bisnis, dan sejenisnya. Adapun yang selanjutnya yaitu struktur blog. Struktur blog dibagi menjadi 5, yaitu header, navbar, main blog, sidebar, dan footer. Yang pertama itu header. Header adalah bagian atas blog yang berisi judul, deskripsi, dan menu blog. Yang kedua itu adalah navbar. Elemen ini biasanya disebut sebagai menu untuk membantu pengunjung memilih dan menjelajahi konten blog. Yang ketiga itu adalah main blog, bagian di mana postingan blog Anda berada. Di bagian ini terdapat struktur seperti judul, tanggal, nama penulis, kolom komentar, dan sejenisnya. Yang keempat itu sidebar, sisi samping blog yang biasanya memuat beberapa rekomendasi, artikel populer, widget, iklan, atau informasi tambahan lainnya. Dan yang terakhir, footer, bagian bawah blog yang berisi informasi penulis, kontak, from subscription, dan alamat email. Yang selanjutnya sejarah blog dan perkembangannya. Yang pertama itu adalah tahun 1994, yang kedua 1997, yang ketiga 1999, yang keempat 1999, yang kelima 2001, dan yang keenam 2018. Yang pertama itu adalah tahun 1994. Cikal bakal blog diprakarsai oleh Justin Hall yang membuat jurnal blog online dengan nama Linknet. Laman tersebut masih polos, hanya background putih tanpa gambar visual. Yang kedua adalah tahun 1997. Munculnya sebuah
weblog diperkenalkan oleh Jordan Borger. Weblog merupakan gabungan dari web dan log yang menggambarkan aktivitas internetnya, yaitu logging to the web. Yang ketiga itu tahun 1999, lahirnya nama blog yang ditenarkan oleh seorang desainer website, Peter Merholes. Di blog pribadinya, ia memang menyukai permainan kata dan tidak menyangka istilah blog yang dia buat berdampak besar. Yang keempat itu masih di tahun yang sama, mulai munculnya platform blog yaitu Level Journal, Bloggers, dan juga Shanga. Yang kelima itu tahun 2001, blog mulai dikenal di Indonesia oleh Enda Nasution. Kiprahnya di dunia dijuluki Bapak Bloggers Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 2007, ia juga memprakarsai Pesta Blogger dengan Blogger Indonesia. Kemudian tanggal tersebut dijuluki Hari Blogger Nasional. Adapun yang keenam, 2018. Tahun 2018, WordPress menjadi platform blog paling populer. Tak hanya untuk membuat blog, WordPress juga dapat digunakan untuk membuat website dan juga toko online. Adapun yang selanjutnya, manfaat dan fungsi blog. Yang pertama itu sebagai sarana publikasi, yang kedua sebagai portofolio online, yang ketiga sarana branding, yang keempat mempromosikan produk atau jasa. Yang selanjutnya jenis blog yang sering ditemukan. Yang pertama itu adalah blog pribadi atau personal, yang kedua blog profesional, dan yang ketiga itu adalah blog bisnis atau perusahaan. Yang pertama, blog pribadi atau personal. Jenis blog yang pertama ini adalah blog pribadi atau personal. Di awal kemunculannya, blog memang dapat dimanfaatkan untuk tujuan pribadi. Bisa dikatakan blog semacam menjadi jurnal harian online untuk mencatat pengalaman pribadi. Yang kedua, blog personal. Perbedaan dengan blog personal, jenis blog personal biasanya memiliki satu topik khusus tertentu. Konten-konten dalam blog personal juga dibuat khusus untuk menunjukkan profesionalitas pemilik blog. Ketiga itu adalah blog bisnis atau perusahaan. Perusahaan yang memanfaatkan blog untuk tujuan tertentu seperti mempromosikan produk, mengumpulkan leads, mendatangkan pengunjung ke website, bisnis atau toko online. Yang terakhir yaitu